Assalamualaikum, halo Fans, ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini, aku akan mereview Toyota Yaris S CR-V Sportivo tahun 2020. Jadi yang seperti kita tahu, Toyota Yaris di Indonesia itu ada Yaris Bakpao, kemudian ada juga Yaris Lele, dan ini adalah Toyota Yaris yang sebutannya adalah Yaris Joker, karena muka depannya itu benar-benar gagah banget. Nah, untuk mobil ini sendiri, dia itu ada varian yang TRD Sportivo untuk tipe yang atasnya, dan untuk tipe di bawahnya, dia ada varian yang G. Nah, untuk secara tampilan, mobil ini punya tampilan yang jauh lebih gagah dibandingkan dengan Yaris Lele. Di bagian depan sini dia grillnya warna hitam, terus juga grillnya lumayan lebar sampai bawah ya. Kemudian, karena ini yang varian TRD Sportivo, dia sudah mendapatkan body kitnya. Nah, terus untuk di bagian lampu, mobil ini sudah menggunakan lampu LED, dan untuk di mobil ini juga sudah mendapatkan fog lamp. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut ke bagian mesin dari mobil ini. Oke, untuk di bagian mesin, Toyota Yaris ini, dia kode mesinnya udah bukan NZ lagi, tapi dia udah menggunakan NR mesinnya. Nah, untuk mesinnya sendiri, dia berkapasitas 1500 cc, 4 silinder, dan tenaganya itu sekitar 107 PS, dan juga torsinya itu sekitar 140 Nm. Tenaga start torsi ini disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi CVT. Untuk di bagian ruang mesin juga dia sudah sewarna dengan bodi, dan juga dia sudah ada peredamnya. Mungkin segitu aja untuk di bagian mesinnya. Sekarang kita akan bahas ke bagian samping dari mobil ini. Oke, untuk di bagian samping, mobil ini sebenarnya masih terasa aura Yaris Lele-nya, karena untuk di bagian samping sendiri dia itu masih ada kemiripan, yaitu di bagian belakangnya. Nah, sebenarnya untuk Yaris ini, dia itu bukan generasi terbarunya dari Yaris Lele, melainkan dia adalah facelift, tapi yang lumayan besar faceliftnya itu. Nah, untuk di bagian samping sendiri, dia sudah mendapatkan talang air. Kemudian untuk di bagian kaca spion, dia masih sewarna dengan bodi, dan juga sudah ada lampu seinnya. Nah, terus untuk di bagian handle pintu, dia sudah menggunakan warna chrome, dan juga dia sudah keyless untuk mengakses pintunya. Nah, sekarang kita akan bahas ke bagian ban ya. Untuk di bagian ban, mobil ini sudah menggunakan ban ring 16 dengan profil 195/50R16. Untuk di bagian velg juga dia udah terlihat lebih sporty ya. Mungkin segitu aja untuk di bagian sampingnya. Sekarang kita akan bahas ke bagian belakang dari mobil ini. Oke, untuk di bagian belakang ini jujur aku lumayan suka desainnya, karena dia terlihat lebih sangar untuk desainnya. Untuk di bagian atas sendiri dia itu sudah mendapatkan spoiler, dan spoilernya ini juga ada perpaduan warna putih dan juga warna hitamnya. Kemudian untuk di bagian bawah sini dia juga sudah ada warna piano black, dan untuk di bagian sini sudah mendapatkan kamera mundur. Nah, untuk di bagian sini dia ada emblem TRD Sportivo-nya, dan untuk di bagian bawah dia sudah mendapatkan body kit dari TRD Sportivo. Oke, sekarang kita akan lihat bagasi dari mobil ini. Nah, untuk di bagian bagasi, dia memiliki kapasitas yang lumayan besar bagian bagasinya. Kemudian untuk di bagian sini, dia sudah ada lampu di bagian kiri sini. Nah, terus untuk di bagian bawah, dia sudah mendapatkan ban serep. Nah, untuk ban serepnya sendiri, dia itu sudah full size seperti ban aslinya, dan juga dia nggak menggunakan velg kaleng. Mantep banget. Mungkin segitu aja untuk di bagian bagasinya. Sekarang kita akan bahas ke bagian interior dari mobil ini. Sekarang aku sudah berada di bagian interior dari Toyota Yaris ini. Untuk di bagian interior, kita ngelihatnya itu udah jauh lebih enak dibandingkan dengan Yaris Lele, karena dia udah terlihat lebih lebih cakep aja gitu. Di bagian tengah sini dia tuh desainnya udah lebih rapi, terus juga untuk di bagian tengahnya dia sudah ada perpaduan warna piano black. Kemudian untuk pengaturan AC dia tuh sudah full digital pengaturannya. Untuk warna di bagian ambience AC-nya ini dia sudah warna biru. Untuk pengaturan AC-nya sendiri dia itu di bagian kiri ada untuk fan-nya, kemudian di bagian kanan ada temperatur, kemudian di bagian sini juga sudah ada arah semburan lengkap ya. Terus juga untuk di bagian belakang dia sudah mendapatkan rear defogger. Nah, untuk di bagian head unit dia menggunakan head unit 7 inci. Sekarang kita beralih ke bagian speedometer dari mobil ini. Untuk speedometer dari mobil ini sebenarnya simple, cuma yang aku suka di mobil ini sekarang sudah ada MID-nya di sebelah kanan sini.
Untuk di bagian setir, mobil ini untuk di bagian kiri ini ada untuk audio steering switch, dan yang sebelah kanan untuk MID yang tadi. Terus untuk di balik setirnya dia juga sudah ada pedal shift. Jadi mobil ini sudah mendapatkan pedal shiftnya. Untuk di bagian bawah sini dia transmisinya transmisi CVT, dan kita juga bisa pakai mode Tiptronic ke bagian kanan. Kemudian untuk handbrake dia masih mechanical biasa. Terus juga di sini ada 12 volt, dan di bagian sini dia sudah ada tempat penyimpanan yang enggak terlalu besar, tapi di atasnya sudah ada armrestnya. Kita lanjut untuk di bagian kanan. Untuk di bagian kanan di sini ada engine start stop button. Terus di bagian bawah sini dia ada eco mode dan juga sport mode. Terus juga di sini ada stability control, dan di bagian sini ada headlamp leveling. Untuk di bagian door trim dia itu full black, dan juga untuk di bagian sini ini ada pengaturan spion. Dia itu sudah electric mirror dan juga electric rear track. Terus untuk di bagian kaca dia sudah auto untuk di sisi drivernya. Mungkin segitu aja untuk di bagian depan. Sekarang kita akan coba lihat ke bagian belakang dari mobil ini. Ya, sekarang aku sudah berada di baris kedua dari Toyota Yaris ini. Untuk posisi duduk aku, headroomnya masih lumayan lega, dan juga legroomnya juga masih lumayan lega. By the way, ini tadi posisi mengemudiku. Nah, untuk di bagian door trim, dia itu sama seperti di bagian depan. Dan untuk di bagian kacanya, sayangnya dia belum auto. Kemudian untuk di bagian kursi, dia itu bahannya masih fabric. Terus untuk di bagian tengah sini, dia sayangnya belum mendapatkan armrestnya. Tapi untuk di mobil ini dia sudah headrestnya tuh udah lengkap. Jadi tengah juga dia sudah mendapatkan headrestnya. Kemudian untuk di bagian safety belt, di mobil ini sudah lengkap dari bagian baris pertama sampai ke baris keduanya. Oke guys, mungkin segitu aja dulu videonya. Thank you so much untuk teman aku Albi yang sudah meminjamkan Toyota Yarisnya untuk di-review. Dan mungkin segitu aja dulu videonya. Kalian jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.